Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan pagi ini kita masuk pada hadis ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi ini. Kita baca hadisnya. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fil haram faqad istabra'a li dinihi wa irdihi qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idha fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir, dan Abu Abdullah Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang pertama lahir dari kalangan Ansar dari hijrahnya Nabi SAW. Jadi pasca hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, ada dua bayi lahir pasca hijrah itu, satu dari Ansar dan satu dari Muhajirin. Adapun dari Ansar Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir yang kita sedang kaji hadisnya ini. Adapun dari Muhajirin Abdullah ibn Zubair. Jadi bayi yang lahir pertama hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah dari kalangan Muhajirin Abdullah ibn Zubair, dan dari kalangan Ansar Nu'man ibn Bashir atau kunyahnya Abu Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh yang halal itu telah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui banyak manusia. Orang yang menghindari perkara samar itu berarti dia telah memelihara agama dan dirinya. Sedangkan orang-orang yang jatuh kepada perkara samar, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh kepada yang diharamkan. Kemudian Rasul mencontohkan qarra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala dekat tanah larangan atau tanah milik orang. Yushiku an yarta'a fi, dikhawatirkan dia masuk ke tanah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu kan memiliki daerah larangan.
ala wa inna himallah maharim, dan bahwa daerah larangan-larangan Allah adalah apa-apa yang telah diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh badannya, jika dia rusak maka rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Taib. Khotfidin azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita perkara yang sangat agung sekali. Makanya hadis ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala adalah satu di antara 3 hadis yang menopang agama. Jadi agama itu tegak di 3 hadis. Pertama hadis Umar bin Khattab yang sudah kita pelajari, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua hadis yang kita sudah pelajari juga hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan yang ketiga hadis ini Nu'man ibn Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi inilah kata Imam Ahmad 3 hadis yang menopang agama. Agama itu berdiri di 3 hadis ini. Ada yang mengatakan ditopang dari 4 hadis. Salah satunya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Baik, setelah kita tahu keagungan hadis ini, kita akan menjelaskan sedikit. Di sini Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Yang halal itu sudah jelas. Seperti antum makan nasi, nasi halal. Kemudian antum pakai pakaian halal. Kemudian memakan lauk-laukan yang sudah jelas halal, tahu, tempe dan yang semacamnya, itu halal semuanya. Jadi yang halal itu sudah jelas sebenarnya, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, makan babi, makan anjing, mencuri, zina, riba, judi dan macam-macam. Jadi perkara haram itu juga sudah jelas sebenarnya. Tetapi ada yang ketiga, karena dalam hadis ini berarti kita simpulkan hukum itu terbagi menjadi 3 kan. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Lah yang ketiga ini tak jelas, disebut dengan mushtabihat namanya, atau perkara syubhat. Ini belum jelas apakah dia halal, apakah dia haram. Dia berdiri tengah-tengah antara halal dan haram. Itulah disebut mushtabihat. Tetapi bukan berarti kemudian mushtabihat ini maksudnya perkara samar, tidak jelas halal haramnya ini. Tidak diketahui hukumnya, diketahui hukumnya, tetapi oleh sebagian kecil manusia dan sebagian besar manusia tidak tahu. Karena kan umumnya di masyarakat lebih banyak orang awam dibandingkan orang cerdas. Lebih banyak orang awam dibandingkan ulama. Makanya hanya para ulama yang tahu kan. Orang awam lebih banyak tidak tahu. Makanya di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ya karena kebanyakan manusia orang awam. Kebanyakan manusia tidak belajar agama, makanya mereka tidak tahu, akhirnya jadi syubhat bagi mereka. Tetapi bagi para ulama yang mereka belajar, para thalabatul ilmi yang mereka terus menggali ilmu, maka perkara-perkara samar itu akan jadi jelas apakah masuk ke yang halal ataukah masuk ke yang haram. Berarti dari sini sebenarnya semua perkara itu jelas, tidak ada yang tidak jelas dalam agama ini.
Yang tidak jelas itu karena tidak punya ilmu, tapi kalau punya ilmu pasti jelas. Karena kita tahu bahwa syariat Islam itu telah sempurna. Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sampai tidak ada satu burung yang mengepak di langit kecuali dijelaskan ilmunya. Apa yang mendekatkan kita ke sorga sudah dijelaskan ilmunya. Apa yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan ilmunya. Tidak ada satu perkara dalam Islam kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Alima man alima, jahila man jahila. Yang tahu ya memang dia belajar, yang jahil ya memang dia nggak mau belajar. Sehingga yang tahu karena dia belajar, bagi dia tidak ada perkara syubhat, karena semua perkara itu sudah jelas, masuk ke yang halal atau ke yang haram. Bagi orang-orang awam, ya terkadang syubhat bagi mereka, samar bagi mereka karena tidak sampai ilmunya sampai di situ, sehingga menganggap perkara itu samar, tidak jelas halal haramnya. Karena semua hukum di dalam alam semesta ini sudah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Allah tidak meninggalkan satu hukum pun kecuali dijelaskan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa. Ya. Taib ikhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Contoh umpamanya perkara syubhat. Contoh perkara syubhat yang disyubhatkan oleh sebagian manusia. Umpamanya seseorang melihat ada dua binatang, taruhlah umpamanya ayam dengan kucing, ayam dengan kucing, kawin dia, tahu-tahu punya anak, ya kan? Bapaknya kucing, ibunya ayam, punya anak. Itu kayak apa bentuknya itu? Ya. Ini kan jelas kucing kan haram dimakan, ayam halal dimakan. Kemudian kawin yang haram dengan yang halal, lahirlah anak ayam campur kucing. Pertanyaannya, boleh nggak disembelih? Kan begitu. Kita makan karena bapaknya haram dimakan, emaknya pula halal dimakan. Cemana pula dengan anaknya? Bagi orang-orang kan tentu bingung tuh hukumnya tuh. Dari arah bapak haram, dari arah ibu halal. Kemudian cemana anaknya nih? Halal apa haram? Nah, itulah namanya syubhat. Ya. Tapi bagi para ulama tidak syubhat. Bagi para ulama tidak syubhat. Kenapa? Kalau dari pihak bapak berarti haram. Berarti anak dari persilangan ayam dengan kucing itu haram. Kenapa? Karena dari jalur ayah kan gitu, dari jalur laki-laki, dari jalur jantan, tidak boleh, haram. Seperti mamanya anjing dengan kambing, lahir anaknya nggak jelas gitu ya, badan anjing, muka pula kambing gitu. Tapi kan dikawini oleh anjing, tetap haram, tidak boleh. Bagi yang tahu hukumnya jelas tidak boleh, haram kan. Tapi bagi yang tidak tahu hukumnya kan bingung dia jadinya, jadi samar. Itulah disebut syubhat namanya. Jadi oleh sebagian manusia diketahui tentang hukumnya yang tadinya samar menjadi jelas. Bagi kebanyakan manusia bingung mereka karena tidak paham hukumnya, karena ketidaktahuan mereka akhirnya menjadi perkara samar bagi mereka. Padahal dalam agama itu sebenarnya tidak ada yang samar, semua sudah dijelaskan. Cuman sebagian manusia, banyak orang awam sehingga mereka tidak tahu hukumnya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat yang tidak jelas halal haramnya, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Menjaga agama artinya menjaga hubungan dia dengan Allah, menjaga kehormatannya artinya menjaga hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau seandainya
kita ini tidak tahu hukumnya halal haramnya, karena kejahilan kita, lebih baik ditinggalkan sampai bertanya dan jelas jawabannya. Contoh umpamanya, antum pernah lihat apa itu musang, ada musang di sini kan, dijerat sama antum dapat musang. Pertanyaannya, musang ini halal ke haram? Kan begitu. Boleh dimakan atau tidak musang nih? Ya. Ketika antum ragu-ragu apakah boleh dimakan atau tidak, ini perkara syubhat. Kalau menjadi ragu-ragu bagi kita karena tidak tahu ilmunya, lebih baik ditinggalkan, jangan dimakan dulu, dan tidak boleh kita katakan halal ataupun haram sampai bertanya. Tanya sama Ustaz, bagaimana hukum makan musang? Oh, kata Ustaz halal, karena tidak ada yang menjadikan dia haram, seperti dia bertaring, berkuku, kanibal, atau mungkin dia mencakar dan begitu seterusnya. Ketika tidak ada perkara-perkara yang menjadikan dia haram, ya halal hukum asalnya, kembali kepada hukum asal. Lah, ketika kemudian antum tidak memakan dulu sampai dia bertanya, sampai antum bertanya kepada orang alim, kepada ustaz, kepada kiai, maka antum telah menjaga agama dan kehormatan namanya, karena tidak melanggar perkara syubhat sampai betul-betul ditanyakan. Setelah tahu hukumnya, jelaslah bahwa tidak ada kesamaran lagi bagi antum. Berarti terjagalah agama kita dan kehormatan kita. Faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Tetapi waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi kalau antum terjang perkara syubhat itu, lah makan aja lah katanya. Nanti habis dimakan baru tanya Ustaz. Udah kenyang tanya Ustaz. Ustaz, gimana hukum musang? Haram apa halal? Haram kata Ustaz. Bingung antum. Wah, udah masuk perut ini Ustaz. Gimana ini? Ya. Lah dikhawatirkan kalau menerjang syubhat nanti masuk ke haram. Ya, kalau ke halal alhamdulillah, kalau ke haram gimana nantinya? Makanya menghadapi perkara syubhat itu jangan dulu dilakukan, tinggalkan dulu sampai jelas perkaranya. Itulah bisa menjaga agama, hubungan kita dengan Allah, dan kehormatan hubungan kita dengan manusia, supaya tidak dibicarakan manusia. Kemudian Nabi SAW mencontohkan qarra'i yar'a haulal hima. Contoh mamanya, ada seorang penggembala sedang menggembala kambing di tanah dia, tapi di sampingnya ada tanah orang, tidak dipagar pula tanah orang itu. Tiba-tiba kita lepaskan kambing di tanah kita, tapi sampingnya tanah orang dan tidak dipagar. Kan memungkinkan kambing kita masuk ke tanah orang karena tidak dipagar masalahnya. Memungkinkan dia ketika rumput di ladang kita habis, pasti dia akan ke ladang tetangganya kan. Makanya Rasul mengatakan qarra'i yar'a haulal hima, seperti kambing yang dilepas di ladang kita, di sampingnya ada ladang orang, pasti dia akan masuk di situ. Ya. Makanya jangan sampai kemudian perkara syubhat itu dilakukan karena takut masuk ke yang haram, gitu maksudnya. Karena wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah wa harimu. Setiap raja itu punya daerah-daerah terlarang, dan Allah Subhanahu wa taala juga sama punya daerah-daerah terlarang, dan larangan-larangan Allah itulah yang diharamkannya. Takut kalau seandainya kita sering melakukan syubhat jatuh ke yang haram, atau memang ketika kita melakukan syubhat itu memang perkara haram. Maka Rasul menutup hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, kalau dia baik-baik semua, kalau dia jahat rusak semua badan ini. Itulah hati manusia. Kata Imam Ibnul Qayyim, hati itu seperti raja, anggota badan ini seperti pasukannya. Berarti yang menggerakkan badan itu adalah rajanya. Berarti peran hati dengan anggota badan itu sangat sentral sekali, karena dia yang memerintahkan tangan, kaki,
mata, telinga, lisan dan semua anggota badan untuk bergerak. Kata hati, hei mata, pandang yang halal, maka mata tidak mungkin memandang yang haram. Kata hati, hei telinga, dengar yang mubah, maka selamanya telinga tidak mungkin mendengar yang haram. Kata hati, hei kaki, melangkah ke yang halal, maka selamanya kaki tidak mungkin dilangkahkan ke tempat yang haram. Tapi sebaliknya, kalau hati mengatakan, hei mulut, ucapkan kalimat kasar, maka selamanya mulutnya akan mengucap kalimat kasar dan tidak pernah santun. Kata hati, hei tangan, tabok dia, maka dia akan memukul sebagaimana perintah hatinya. Jadi hati itulah yang menjadikan badan kita baik ataupun tidak baik. Cemana perintah hati itu? Jahat, jahat anggota badan. Berbuat baik, baik semua anggota badan. Itulah hati. Makanya penting memelihara hati itu, karena ketika hati terpelihara maka anggota badan pun ikut terpelihara. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-qalbu kal malik wal jawarih junuduhu. Hati seperti raja dan anggota badan itu tentaranya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Kepada kita wara' namanya. Jadi hadis ini secara umum dari awal sampai akhir mengajarkan kepada kita satu sifat mulia dalam Islam yang disebut dengan wara'. Wara' itu menghindari perkara syubhat walaupun mubah, untuk tidak jatuh ke makruh apalagi haram. Contoh umpamanya, Nabi SAW satu hari hendak tidur, tiba-tiba di bawah ranjangnya ada satu butir kurma. Sebenarnya sah-sah saja Rasul mengambil memakan, kan di kamar dia, bukan di kamar orang. Tapi ketika sudah mau dimasukkan ke mulutnya tak jadi, dilempar lagi kurmanya. Jadi salah satu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memakannya? Apa kata Rasul? Saya takut kurma itu adalah kurma sedekah, bukan kurma hadiah. Karena Nabi dan keluarga haram memakan sedekah, hanya boleh memakan hadiah. Karena sedekah itu harta kotor, tidak mungkin dimakan Nabi dan keluarga. Tapi kalau hadiah itu harta bersih karena pemberian. Coba Rasul membuang apa? Kurma tidak jadi dimakan padahal di kamarnya, karena khawatir itu kurma sedekah. Rasul mengajarkan kita sifat wara, menjauh perkara syubhat. Ini kan syubhat samar kan? Tidak tahu apakah ini sedekah ke ini hadiah, kan samar. Daripada kemudian tidak tahu ini sedekah ini hadiah, nggak, lebih baik tinggalkan saja. Itulah yang disebut barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia menjaga agama dan kehormatannya. Atau contoh yang lain, Nabi sedang berdua-duaan dengan Safiyah di bulan Ramadan. Jadi ketika i'tikaf Rasul, Safiyah datang ke masjid. Kemudian Nabi SAW menyempatkan diri ngobrol dengan Safiyah di samping masjid, berdua-duaan. Ya nggak ada masalah suami istri berdua-duaan, cuman masalahnya tempatnya gelap. Ketika Rasul berdua-duaan, tiba-tiba lewat dua sahabat dengan kencang, bukan dengan jalan biasa, kencang sekali jalannya. Ketika melewati Rasul, kata Rasul, ala rislikuma, pelan-pelan kalau jalan itu, ngapain cepat-cepat, kata Rasul. Ini di samping saya ini Safiyah, bukan siapa-siapa, katanya. Rasul ingin menjelaskan seperti itu, disangkanya di samping Rasul bukan istrinya, tapi Rasul menjelaskan, ini istriku loh, kalian jangan suudzon, ini Safiyah istriku. Apa kata sahabat ini? Ya tidak mungkin kami menuduh anda wahai Rasul. Kata Rasul, oh tidak, karena setan itu terkadang masuk ke tubuh manusia dari jalan darah. Inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Ingat, setan itu terkadang masuk ke jalan darah-darah kalian. Bisa saja kemudian masukkan was-was, kalian suudon pula dengan saya.
Itu Nabi dengan siapa istri sudah banyak kok masih juga cari perempuan yang gak jelas. Bisa saja kalian suudon. Maka sebelum kalian suudon saya jelaskan ini istri saya. Lihat Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat biar tidak ada syubhat, tidak ada keraguan, sehingga akhirnya setan masuk, akhirnya suudon kepada Nabi. Begitulah Nabi SAW supaya jangan ada prasangka buruk, jangan jadi syubhat. Dan Nabi SAW mengajarkan seperti itu supaya kita ini wara', supaya kita ini zuhud. Maka umpamanya antum lewat di sini, nemu pula uang 10.000, ya kan? Nemu uang di jalan, umpamanya, tapi antum juga hilang uang 10.000. Nemu 10.000 tapi di jalan sana. Antum jangan katakan itu uang antum, karena antum gak jalan ke sana kan? Ya antum paling hilang uang di sekitar sini. Tiba-tiba ketika antum jalan ke sana kok nemu uang 10.000. Lah kebetulan saya hilang 10.000, ini ketemu uang 10.000. Apa uang saya? Lah antum lewat situ aja enggak? Apa enggak mungkin kena angin sampai terbang ke sana? Ya. Maka ini perkara syubhat ini uang saya ke uang orang. Nah, sebaiknya jangan diklaim itu uang kita, karena kita enggak jalan ke situ. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini perkara syubhat ini kalau bisa dihindari. Berarti ini bukan uang saya, ini uang orang. Baru diumumkan. Seperti itu. Ya, jadi hadis ini mengajarkan akhlak kepada kita, akhlak wara namanya, agar kita hati-hati jangan sampai masuk kepada perkara-perkara yang syubhat, dan banyak di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman Nabi kita melarang kalau seandainya begini. Antum itu ketika bayi disusui oleh seorang wanita. Kebetulan ada dua bayi yang sama-sama satu susuan. Antum dengan seorang wanita, Bapak. Jadi jatuhnya apa? Saudara sepersusuan. Haram menikah kalau sudah besar. Ya. Kemudian setelah antum besar sedikit, antum dibawa orang tua antum ngerantau ke Tanjung Pinang umpamanya. Sementara kemudian wanita yang disusui yang merupakan saudara sesusu itu juga dibawa ke Tanjung Uban. Maka kalau antum belum tahu mukanya yang mana, ya kan, seperti apa orangnya saudari sepersusuan itu, maka selamanya antum tidak boleh menikah dengan orang Uban. Antum orang Tanjung Pinang tidak boleh menikah dengan orang Uban. Kenapa? Dikhawatirkan yang antum nikahi itu saudari sepersusuan, sampai jelas bahwa ini saudari saya. Atau tanya kepada gadis itu, pernah enggak engkau menyusu dengan si mak fulan gitu ya. Kalau enggak pernah ya enggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya pernah pernah disusukan di Batam tapi saya enggak tahu siapa orangnya, maka tidak boleh selamanya kita menikah dengan orang yang ada di situ. Dikhawatirkan kita menikah dengan saudari sepersusuan. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi. Sudah menikah, sudah punya anak, dikasih tahu, kamu berdua itu dulu disusui saya katanya. Bingung dia, anak ada banyak. Akhirnya melapor kepada Nabi. Kata Rasul, ya gimana kalian sudah disusui satu orang wanita, cerai kalian. Pada anak sudah banyak, terpaksa pisah. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Lah inilah namanya disebut wara' namanya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang ke-6. Tolong hafal hadisnya, nanti distorkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.